Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sarmila Widi. Saya dari jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Syah Kuala. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas final mata kuliah Pengelolaan Lingkungan Belajar. Baik, di sini saya akan mempresentasikan ruang lingkup pengelolaan lingkungan belajar dengan judul materi, jenis ruangan, penataan ruangan, dan perlengkapan belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu jenis ruangan. Nah, jenis ruangan itu ada dua macam, yaitu yang pertama ada ruangan indoor dan yang kedua itu ada ruangan outdoor. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ruangan indoor. Ruangan indoor adalah lingkungan belajar yang memang sudah disediakan oleh pihak sekolah agar digunakan untuk anak sebagai sumber belajar. Nah, kalau dengan bahasa mudahnya kita bisa mengartikan ruangan indoor itu adalah ruangan belajar di dalam. Sebagai contohnya kita bisa gunakan perpustakaan, laboratorium, auditorium, ataupun ruangan kelas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu ruangan outdoor. Nah, ruangan outdoor ini adalah kebalikan dari lingkungan belajar indoor. Nah, sarana belajar mengajar untuk ruangan outdoor ini dilakukan di luar lingkungan sekolah. Nah, ruangan belajar outdoor ini diciptakan tidak untuk proses belajar mengajar, akan tetapi bisa digunakan untuk proses belajar mengajar. Nah, contohnya itu seperti kita belajar di museum ataupun di musola. Habis itu bisa kita belajar di sebuah lapangan. Baik, selanjutnya saya akan memberitahukan apa saja manfaat belajar indoor. Yang pertama itu, belajar di dalam kelas, anak bisa lebih aktif. Dan yang kedua, dalam metode diskusi ataupun kelompok, dapat melatih anak untuk berpikir lebih kritis dalam memecahkan masalahnya. Nah, dan yang ketiga, guru dapat lebih mudah mengatur anak dan lebih mudah dalam menguasai kelas. Baik, selanjutnya saya akan memberitahukan apa manfaat belajar outdoor. Yang pertama, mengajak anak belajar di luar kelas mampu memberikan pengaruh positif pada anak. Yang kedua, mampu memberi wawasan yang lebih luas pada anak. Yang ketiga, pikiran anak bisa lebih jernih. Dan yang keempat, belajar di luar kelas bisa lebih menyenangkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu penataan ruangan. Prinsip umum penataan ruangan sesuai dengan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Yang pertama, aman, sehat, nyaman dan bersih. Yang kedua, sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Dan yang ketiga, memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Baik, selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana penataan ruangan indoor. Yang pertama itu arah ruangan. Nah, di sini arah ruangan ini maksudnya bagaimana arah ruangan yang telah ditetapkan di dalam masing-masing PAUD tersebut. Nah, dan yang kedua itu ada tentang ukuran ruangan. Nah, ukuran ruangan untuk anak yang usianya kurang lebih dari 2-3 tahun bisa kita gunakan ukuran sebesar 105 cm per kuadrat. Sedangkan ukuran untuk ruangan anak umur 4-5 tahun itu bisa kita gunakan 120 sampai dengan 180 cm per kuadrat. Nah, dan yang ketiga itu ada lantai. Perhatikan terlebih dahulu, lantai jangan terlalu licin karena anak lebih mudah jatuh. Dan pilihlah lantai yang
tidak terlalu licin. Nah, dan yang keempat itu ada penataan dinding dan perubahan warna. Nah, maksudnya di sini kalau bisa, jika kita ingin membangun sebuah PAUD, pilihlah cat atau warna yang bisa dicoret dan dihapus. Maksudnya di sini setelah dicoret oleh anak, kita dapat menghapusnya. Nah, dan tentang warna, kita bisa memilih warna jangan terlalu gelap. Karena untuk anak itu, anak lebih suka yang cerah-cerah gitu. Warna yang lebih menyenangkan seperti warna biru, seperti warna pink mungkin, ataupun hijau muda. Selanjutnya, saya akan memberitahukan bagaimana penataan ruangan outdoor. Nah, yang pertama, kita harus memperhatikan luas lingkungannya. Dan yang kedua, alat permainan edukatif ataupun APE tidak membahayakan dan aman. Masuk di sini seperti pelosotan, seperti ayunan, seperti bola dunia yang bulat itu, ataupun seperti jungkat jangkit. Dan yang ketiga itu ada rak sepatu. Di sini rak sepatu kegunaannya untuk menaruh sepatu anak. Dan selanjutnya pastikan tidak ada bau binatang atau binatang yang menyengat. Dan yang terakhir itu menyediakan pagar pembatas sehingga anak tidak mampu berada di luar pembatasan pagar. Baik, dan selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga ataupun materi yang terakhir, yaitu tentang perlengkapan belajar anak. Yang pertama itu ada meja dan kursi. Nah, di sini untuk menyediakan meja dan kursi, terlebih dahulu kita harus memperhatikan mejanya itu jangan terlalu runcing ataupun jangan terlalu tinggi mejanya kayak gitu. Ujung-ujung meja itu jangan terlalu tinggi, sebabkan anak masih bermain kesana kemari kayak gitu. Nah, dan tentang kursinya itu jangan terlalu tinggi. Dan usahakan kursinya itu juga tidak membahayakan bagi anak dan aman digunakan untuk anak usia dini. Dan yang kedua itu ada alat tulis. Nah, di sini alat tulis seperti pulpen, penghapus, penggaris, buku, dan selanjutnya itu loker. Setelah loker itu ada alat peraga. Dan terakhir itu ada alat permainan edukatif indoor. Nah, di sini maksudnya alat permainan edukatif indoor ini seperti balok ataupun kubik yang seperti kita menyusun-nyusun itu. Setelah itu ada permainan mungkin puzzle. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya hanyalah manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Saya akhirin dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.